Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset. Berbagi tutorial, berbagi tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai tips untuk mendapatkan orderan pertama di berbagai marketplace atau untuk mendapatkan pecah telur di berbagai marketplace. Baik itu di Tokopedia, di Shopee, ataupun di Lazada. Kalau untuk TikTok, memang saat ini sedang vakum, yang kemungkinan juga akan join dengan Tokopedia. Jadi kita akan membahas secara umumnya itu di 3 marketplace ini. Nah, sebelum kalian berjualan di marketplace, kalian harus memahami dulu yang namanya 3K ya. Nah, kita dulu pernah membahasnya di video sebelumnya, kalian bisa menontonnya juga, yaitu K yang pertama kunjungan, K yang kedua ketertarikan, dan juga kepercayaan. Sebelum kalian berjualan juga di Tokopedia ataupun di Lazada ataupun di Shopee, di marketplace tersebut, itu kalian untuk catatan harus memiliki produk yang sudah dijual dahulu. Ya tentu ya, kalau ingin jualan di manapun kita harus memiliki produk yang dijual. Baik produk itu produk kita sendiri atau sebagai reseller. Nah, untuk memilih produk itu secara umum kita sampaikan ya, pembahasan singkatnya yaitu produk yang kita pilih, permintaan produk itu banyak, kemudian kompetitornya yang sedikit. Kemudian selain itu, sudah menentukan judul toko. Untuk judul toko ini kita sarankan seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu mengikuti produk yang kita jual. Misalnya kita jualan baju ya, setidaknya toko kita, nama tokonya itu mengandung kata baju, seperti itu. Kalian bisa tonton lebih detailnya di video-video yang sebelumnya. Nah, oke, kita bahas yang pertama ya, mengenai kunjungan. Nah, bagaimana kunjungan itu? Kunjungan itu adalah sering disebut juga sebagai traffic. Nah, mengapa kita harus memahami tentang kunjungan? Nah, karena kunjungan adalah salah satu faktor ya untuk mendapatkan orderan pertama, dan bahkan itu juga bisa digunakan untuk tujuan meningkatkan orderan. Nah, jadi langsung saja untuk kunjungan itu dibagi menjadi dua ya. Nah, yang pertama yaitu kunjungan secara organik, dan juga yang kedua non-organik. Nah, untuk yang organik kita bisa mengusahakannya yaitu dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di marketplace. Kalau di Lazada itu bisa pakai fitur yang baru ya, fitur feeds atau like di Lazada. Nah, untuk feednya sendiri itu bisa diposting berupa gambar, terus tautan produk, atau juga hasil dari testimoni pelanggan. Kalau yang like itu khusus yang video. Kemudian di Shopee itu ada Shopee Video dan juga fitur naikkan produk. Kalau di Lazada, kalau di Tokopedia itu ada yang namanya Feeds dan juga Short Live ya. Itu kalian bisa mengoptimalkan fitur-fitur gratis tersebut, maka otomatis itu akan meningkatkan kunjungan secara organik. Dan juga kalian bisa melakukan live jika sudah ada sumber dayanya atau sudah ada tim untuk nge-live, kalian bisa melakukan live. Kalaupun bisa dihandle sendiri, kalian bisa juga nge-live sendiri, seperti itu. Kemudian untuk yang non-organik, kalian bisa melakukan yang pertama yaitu iklan. Kalian ngiklan, tentu saja ngiklan itu berbayar. Otomatis kalian harus mempersiapkan budget iklan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu kalian bisa join campaign misalnya 11.11 ataupun campaign-campaign yang tersedia di hari-hari selain di tanggal kembar ya, seperti itu. Kalian bisa join untuk mendapatkan traffic. Kita memasukkan campaign ini sebagai berbayar karena memang ada potongan di situ. Jadi kita mengkategorikan meskipun terlihat gratis, tapi sebenarnya campaign ini berbayar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa join program affiliate ya, itu hampir sama seperti campaign ya. Maksudnya ada potongan untuk biaya layanannya. Dan selanjutnya itu bisa voucher dan juga program free shipping. Nah, kenapa kita harus melakukan keduanya? Yaitu tujuannya adalah untuk menjangkau pelanggan sebanyak mungkin. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ketertarikan. Nah, untuk ketertarikan ini itu secara umum adalah membuat orang yang berkunjung ke toko kita itu tertarik dengan produk-produk kita. Dan bagaimana kita mengusahakannya? Nah, kita membaginya menjadi dua. Yang pertama dari segi produknya, dan juga kedua itu dari segi dekorasi. Nah, untuk produk tentu saja produk kita itu kita harus mempersiapkan judul yang terbaik. Nah, untuk judul kalian bisa cek di video sebelumnya bagaimana membuat judul yang bagus. Kemudian selanjutnya itu juga gambar
kalian harus optimalkan atau optimasi video juga, deskripsi, serta promo. Nah, kalau gambar ya seperti biasa, kalian harus membuat orang itu tertarik saat scroll itu ke foto produk kalian. Nah, dan juga ketika mengupload produk itu jangan lupa dilengkapi video juga, agar orang itu lebih tertarik. Dan juga itu deskripsi harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian kalian bisa menambahkan promo juga di toko kalian agar lebih tertarik, baik itu promo voucher dan juga harga coret. Kalau di Tokopedia untuk harga coret itu untuk penjual yang core merchant-nya masih biasa, belum bisa harga coret. Jadi ya kalian bisa mengandalkan voucher terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu di dekorasi. Kalian harus mengatur dekorasi sebaik mungkin. Misalnya dikasih banner mengenai jika ada produk-produk baru, atau juga banner yang bisa diklik ke promo-promo tertentu seperti itu. Dan untuk dekorasinya itu jangan setelah kita membuat toko itu diabaikan, tetapi kita harus mengaturnya. Mengatur bisa dengan template atau kita bisa mengatur manual sendiri. Kemudian setelah mengusahakan untuk membuat para calon pelanggan itu tertarik, selanjutnya yaitu dengan kepercayaan. Nah, kita harus membuat pelanggan yang berkunjung itu tertarik ke toko kita, kemudian percaya dengan toko kita, dan akhirnya terjadi konversi. Nah, bagaimana kita mengusahakannya? Yaitu dengan cara mengupload testimoni atau rating itu di foto produk ya. Karena toko baru ya tentu saja belum ada testimoni atau ratingnya. Kita bisa mengupload testimoni dari WA misalnya di foto produk di bagian paling akhir, seperti itu. Tapi kalau di WA dan juga di yang lainnya itu tidak ada testimoni apapun, kita masih fresh, itu ya jangan terlalu dipaksakan. Dan selanjutnya setelah testimoni atau rating, kalian harus memperhatikan performa chat. Jika ada pelanggan bertanya itu kalian harus fast respon. Kemudian juga selanjutnya itu follower. Nah, karena kalian toko baru itu biasanya followernya masih 0. Nah, otomatis kalian bisa meningkatkan follower itu dengan cara memposting video-video di fitur-fitur yang ada di marketplace. Misalnya kalau di Lazada itu feed atau like, di Shopee ya Shopee video, di Tokopedia itu bisa feeds atau short live itu. Atau kalian bisa memposting melalui iklan. Itu otomatis bisa menambah follower. Dan kemudian selanjutnya setelah kalian meningkatkan follower dan mungkin sudah ada penjualan, itu kalian harus memprosesnya itu dengan cepat agar performa pengirimannya itu bagus. Nah, dan yang terakhir itu adalah tingkat penjualan. Ini kita coret karena memang toko baru kan belum ada penjualannya. Nah, ketika satu produk kita itu sudah banyak penjualan, itu juga akan meningkatkan kepercayaan. Dan ini tadi itu adalah tentang bagaimana cara mendapatkan orderan pertama ya. Nah, untuk cara yang paling cepat untuk mendapatkan orderan pertama yaitu dengan cara friend order. Dan otomatis jika sudah ada produk yang terjual itu orderan-orderan lainnya insya Allah akan menyusul, seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk tambahan yaitu jangan lupa berdoa. Setelah kalian sudah mengusahakan semuanya, itu kalian harus berdoa juga. Mudah-mudahan dengan berusaha dan juga berdoa kalian bisa mendapatkan orderan pertama atau bahkan langsung mendapatkan orderan yang melimpah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semua, untuk kalian semua. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.